Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena ini sepertinya kalau kita pakai meeting itu susah ya aksesnya ya. Oke, kita pakai ini saja, pakai video tutorial saja. Oke, jadi pada tema kali ini yaitu memilih tema, merumuskan masalah dan memilih judul. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau buat artikel, makalah atau karya tulis ilmiah yang lainnya dengan membuat rumusan masalah sendiri, tema sendiri, dan menentukan judul sendiri. Ini berbeda dengan makalah yang kalian buat karena di situ sudah ditentukan sendiri ya, temanya, topiknya, rumusan masalahnya sudah ada, judulnya juga sudah ada, tinggal menuliskan dan mencarikan materinya. Jadi ini teknik untuk menulis artikel dalam bentuk bebas. Maksudnya kalian dikasih tugas untuk diberikan tugas untuk menulis sebuah artikel karya tulis ilmiah, contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, atau makalah yang lainnya. Oke, jadi materi kali ini yaitu memilih tema, merumuskan masalah, dan memilih judul. Karena kalau kita mau menulis sebuah artikel, ini perlu diperhatikan, kalau kita mau menulis sebuah artikel, agar artikel yang kita tulis itu menarik, bagus, dan bisa dipahami oleh orang lain, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah tema, kemudian rumusan masalah, dan judul. Ini judul ya, salah ketik. Oke, judul. Oke, kita mulai di sini. Oke, sebelum kita masuk pada tema, yang pertama penting untuk diperhatikan adalah topik. Topik itu bahan pembicaraan, hal yang paling mendasar dan harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menulis sebuah artikel, sebelum menulis sebuah makalah, menulis sebuah karya ilmiah, maka yang pertama yang penting untuk diperhatikan adalah topik, seperti itu. Jadi topik itu bahan pembicaraan, apa yang dibicarakan oleh orang-orang, apa yang dibicarakan, apa yang mau kita sampaikan. Jadi itu namanya topik. Mungkin kalian sudah paham tentang ini. Di dalam pembuatan topik itu perhatikan pokok masalah. Jadi masalah apa yang mau disampaikan. Nah, ini nanti saya akan kasih cara ya. Sebenarnya menulis itu dimulai dari mana. Oke, yang penting kita paham dulu topik itu apa, tema itu apa, judul itu apa. Kalau sudah paham nanti saya kasih klasifikasi, saya kasih struktur cara penulisan yang benar seperti itu. Oke, yang pertama perlu kita perhatikan adalah pokok masalah. Kemudian kita tentukan topiknya. Contoh topik itu ya, ekonomi misalnya. Oke, ekonomi itu contoh topik. Namun itu kan masih lebih general ya. Jadi kita spesifik pada hal-hal yang berhubungan dengan misalnya kemiskinan misalnya. Topiknya itu adalah kemiskinan. Kemudian contoh kedua misalnya kriminal. Contoh kriminal itu lebih spesifik pada pencurian misalnya, curanmor misalnya. Atau contoh lain dalam dunia pendidikan adalah pendidikan karakter. Contohnya kedisiplinan atau disiplin ya, kedisiplinan atau disiplin. Ini adalah topik yang penting untuk kita tentukan sebelum kita membuat tema atau judul. Oke, jadi tentukan topik dulu. Topik itu bahan pembicaraan seperti itu. Oke, setelah kita temukan topiknya, misalnya kemiskinan, misalnya pencurian, misalnya kedisiplinan, yang kedua adalah kita tentukan temanya. Nah, tema itu adalah pokok pikiran yang mendasari karangan. Jadi kita menulis karena apa? Pokok pikirannya itu adalah tema. Jadi tema ini diambil dari topik yang sudah kita ambil sebelumnya. Dibuat dari topik yang sudah kita ambil sebelumnya. Contoh sini ya, topik ekonomi, misalnya tadi kita menyebutkan ekonomi kemiskinan itu. Oke, ini saya jelaskan dulu bahwa tema itu merupakan topik yang sudah bertujuan. Jadi ada topik, ada tema. Tema itu topik yang memiliki tujuan. Jadi sudah lebih jelas lagi ya. Misalnya kemiskinan. Kemiskinan kan masih belum jelas di situ. Tapi kalau kita sudah tentukan tema, maka kemiskinan ini sudah memiliki orientasi, seperti memiliki tujuan. Contohnya di sini kemiskinan, jadi dampak kemiskinan. Nah, ini kan sudah mulai dipahami, sudah ada tema di situ. Contohnya kalau kriminal tadi ya, topik pencurian misalnya, kita ambil tema meningkatnya angka pencurian atau curanmor misalnya. Ini adalah tema dari topik yang sudah kita ambil sebelumnya. Atau contoh lain misalnya di sini kita ambil topik pendidikan karakter, misalnya di sini kedisiplinan yang kita ambil.
Maka tema yang kita buat di sini ngambil dari topik itu adalah meningkatkan kedisiplinan siswa. Oke, dari topik menjadi tema. Oke. Kemudian setelah tema baru bisa kita tentukan judul. Jadi judul itu merupakan tulisan singkat dari sebuah artikel yang juga menjadi miniatur dari isi bahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah itu. Jadi judul itu memiliki sifat lebih spesifik daripada topik dan tema. Jadi lebih spesifik, lebih menjelaskan daripada topik dan tema. Kalau tema kan masih general. Tadi sudah dicontohkan misalnya dari tema dampak kemiskinan itu kan masih general. Jadi kalau kita buat judul, maka judul itu lebih spesifik pada apa yang mau kita bahas di situ. Jadi perubahan dari tema ke judul itu, ini yang perlu digarisbawahi adalah cukup ditambahkan keterangan. Nah, jadi dari tema ke judul itu bisa kita berikan keterangan, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, alat atau metode penelitian. Contohnya dari tema yang sudah kita ambil, misalnya tadi dampak kemiskinan, maka bagaimana kita bisa membuat judul dari tema ini? Nah, bisa kita tambahkan kalimat atau keterangan lain, contohnya dampak kemiskinan terhadap ketercapaian pendidikan. Karena banyak orang miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Jadi kita bisa buat judul dampak kemiskinan terhadap ketercapaian pendidikan. Nah, oke, contoh lain misalnya kita ambil dari tema meningkatnya angka pencurian sepeda motor curanmor. Kemudian kita buat judul meningkatnya angka pencurian sepeda motor di daerah atau di wilayah Tapal Kuda atau di wilayah Madura misalnya, atau di wilayah Jawa Timur misalnya, atau di mana saja lah kita bisa berikan keterangan waktu. Oke, contoh yang ketiga misalnya kita ambil topik kedisiplinan. Setelah itu kita buat tema meningkatnya kedisiplinan siswa. Maka kita bisa ambil judul dari tema ini adalah meningkatkan kedisiplinan siswa dengan kegiatan praktek sholat duha berjamaah misalnya. Ini kan sudah menjadi judul lebih spesifik pada tulisan yang akan kita buat dalam artikel itu nantinya. Oke, kemudian setelah judul kita buat, maka kita bisa merumuskan masalah dari judul itu. Oke, contohnya tadi kita sudah mengambil topik dari pencurian, kemudian tema yang sudah dibuat tadi adalah meningkatnya angka curanmor misalnya. Judul yang kita ambil di sini adalah meningkatnya angka pencurian motor di daerah Tapal Kuda. Nah, dari judul ini maka penting untuk merumuskan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah sebuah permasalahan yang diharapkan dapat ditemukan jawabannya. Nah, setelah penelitian ini selesai, artinya penelitian selesai, rumusan masalah ini bisa menemukan jawabannya. Nah, rumusan masalah ini biasanya bentuk pertanyaan. Oke, ini contohnya dari judul yang kita buat ini ada 2 rumusan masalah. Rumusan masalah tidak perlu banyak-banyak lah, biar lebih spesifik jawabannya lebih jelas seperti itu. Tidak perlu banyak-banyak lebih dari 4-5 dan sebagainya misalnya. Oke, saya kasih contoh rumusan masalah dari judul yang kita buat meningkatnya angka pencurian. Contoh yang pertama adalah apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya angka pencurian sepeda motor di daerah Tapal Kuda. Ini cara mencari faktor. Jadi kita di sini dalam penelitian ini mencari faktor yang menyebabkan meningkatnya angka pencurian motor, kriminalitas itu tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi meningkatnya angka pencurian sepeda motor di daerah Tapal Kuda. Misalnya ini dalam bentuk apa. Jadi kita meneliti di situ agar bisa menemukan jawaban dari problem yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Jadi beginilah cara kita menulis sebuah artikel atau tulisan karya tulis ilmiah itu dengan mudah dan simpel. Jadi yang pertama adalah urutannya itu kita tentukan topik, kemudian yang kedua tentukan temanya, baru kita buat judul, dan yang terakhir adalah kita rumusan masalah. Ini penjelasannya dulu ya, maksudnya runtutannya seperti itu. Namun cara yang paling mudah untuk menulis itu bukan dari judul sebenarnya, bukan dari topik dulu, bukan dari tema dulu, bukan dari rumusan masalah dulu, tapi cara kita menulis yang baik adalah ini caranya. Pertama, tentukan masalah. Jadi kita bisa menulis artikel ilmiah itu kita menulis masalah dulu. Kita mengidentifikasi masalah dulu. Misalnya kita ingin menulis tentang sesuatu tapi kita bingung misalnya mau menulis tentang apa.
Maka yang penting di sini adalah kita tentukan masalah dulu, masalah yang terjadi di depan kita misalnya, atau kita pernah melihat sesuatu masalah atau potensi misalnya. Kita tulis semua masalah-masalah itu. Contohnya di sini kriminalitas, curanmor, kemiskinan, itu contoh saja ya, kemiskinan, pengangguran, minuman keras dan lain-lain. Ini kita tentukan dulu masalah-masalah ini. Setelah kita tulis masalah yang ada, sekian banyak masalah yang ada, identifikasi masalah-masalah itu, kemudian yang kedua adalah pembatasan masalah. Jadi masalah yang sudah ada itu kita batasi masalah-masalahnya, kita fokus pada masalah beberapa masalah saja. Contohnya kriminalitas atau curanmor. Oke, kita fokus pada masalah ini saja. Masalah kriminalitas atau curanmor misalnya. Oke, setelah kita temukan masalah, kita fokus pada masalah itu, kemudian kita tentukan topik dari masalah itu. Contohnya kriminalitas dan pencurian. Oke, kita fokus pada topik pencurian. Kita fokus pada masalah pencurian. Oke. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Kemudian setelah kita temukan topik dari masalah yang kita temukan sebelumnya, baru kita tentukan tema yang tepat untuk menjelaskan pembahasan yang mau kita bahas. Oke, jadi karena tema itu adalah topik yang sudah memiliki orientasi, sudah memiliki tujuan, maka kita berikan tujuan dari topik itu. Contohnya meningkatnya angka pencurian sepeda motor atau curanmor. Oke, ini sudah menjadi tema. Kemudian setelah tema kita buat, topik sudah berorientasi, maka baru kita tentukan judul. Nah, jadi judul itu ada di bawah sebenarnya, bukan judul dulu. Kita buat artikel bukan judul dulu, tapi judul ini ada di urutan kesekian, ke-6 ya. Oke, jadi judulnya sini meningkatnya angka pencurian sepeda motor di daerah Tapal Kuda. Nah, ini judul kita buat setelah masalah ditemukan, topik sudah ada, tema sudah ada, baru kita tentukan judul. Setelah judul kita selesai, baru apa sebenarnya yang mau kita bahas dalam judul ini, apa yang mau kita carikan jawaban dari judul ini. Dibuatlah rumusan masalah. Oke, ini nomor 7 ya, bukan nomor 6. Misalnya ketik nomor 6. Oke. Yang pertama misalnya, ini contoh dari yang tadi ya, apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya angka pencurian sepeda motor. Oke, ini menjawab judul yang ini nanti akan menjelaskan apa yang kita maksud dalam tulisan itu. Jadi rumusan masalah ini akan mencarikan dan menemukan jawaban apa yang sebenarnya kita pikirkan dalam judul itu. Oke, yang kedua, bagaimana cara mengatasi meningkatnya angka pencurian sepeda motor di daerah Tapal Kuda. Jadi kita temukan 2 rumusan masalah yang akan kita bahas, yang akan kita temukan jawabannya dalam penelitian itu. Oke, ini adalah cara untuk menulis artikel dengan cepat, mudah, dan simple. Jadi kadang banyak mahasiswa itu kan kalau sudah semester akhir dia itu mencari judul, mencari ketika dia mau memulai menulis skripsi atau menulis tesis, disertasi dan sebagainya, kadang yang dicari itu judulnya itu salah itu. Jadi yang dicari yang pertama adalah identifikasi masalahnya, dibatasi masalahnya, tentukan topiknya, kemudian perjelas temanya, baru kita buat judul dari tema itu. Setelah itu rumusan, baru setelah ini kita bisa cari pembahasan teorinya, kita cari bagaimana cara kita mencari ya, dengan mencarikan teori-teori yang berhubungan dengan faktor menyebabnya atau meningkatnya angka pencurian. Misalnya bagaimana kita bisa cari teorinya di referensi, di di jurnal, di buku dan lain sebagainya itu. Karena ini penelitian berbentuk penelitian lapangan, misalnya kita bisa meneliti di wilayah atau daerah-daerah tertentu untuk ditemukan jawabannya. Oke, saya rasa ini cukup ya. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk memulai menulis itu. Oke, tapi bagi kita mahasiswa baru ini kan bukan tidak penting ini ya, tetap penting untuk pedoman menulis ke depan. Namun karena kita terkadang di semester 1 itu kalau menulis makalah, dikasih tugas makalah, kadang kan ditentukan dulu judulnya sudah ada ya, tinggal kita carikan materinya, tinggal carikan bahannya kan selesai. Tapi kalau misalkan kita mau menulis sebuah artikel atau karya tulis ini ya, maka cara yang tepat adalah seperti ini, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung japri saya dan lain sebagainya ya, mudah sekali. Oke, setelah ini saya minta kalian untuk mempraktekkan cara seperti ini. Kalian bisa cari masalah,
membatasi masalah, tentukan topik, tentukan tema, buat judul dan merumuskan masalah. Satu contoh ya, contoh. Nanti ini buat tugas buat kalian. Nanti kalian oret-oret, nanti hasilnya bisa kirim ke saya. Oke, saya rasa cukup dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.